Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya kita semua bersama-sama akan mengkaji beberapa persoalan yang berkaitan dengan agama kita. Yang dalam kesempatan ini ya saya akan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Jadi Islam dibangun atas 5 unsur. Nah, kalau dibangun atas 5 unsur, maka berarti kelima unsur itu adalah harus ada. Kecuali kalau memang ada udur yang dibenarkan oleh syari, ada udur yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang 5 itu? Yang pertama yang sebagai Rasul itu adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yakni yang sering kita ucapkan itu kalimatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Itu merupakan kalimat pernyataan dan sekaligus juga kalimat pengakuan, ya, kalimat perjanjian yang terjemahnya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah, dari mana ini? Sama dengan ungkapan ikrar kita bahwa kita ya mengaku, kita berikrar bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, kita pun berikrar bahwa Muhammad itu Rasulullah. Kalau kita mengaku Muhammad sebagai Rasulullah, maka berarti konsekuensinya adalah kita harus mengikuti dan mentaati Rasulullah. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Siapapun yang taat sama Rasul itu berarti sudah taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa tuqimas shalah atau wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah, yakni melaksanakan sholat dengan sempurna. Nah, syahadat sudah kita lakukan, syahadat sudah kita ikrarkan, syahadat sudah kita ucapkan. Nah, kemudian kita melangkah pada yang kedua, melaksanakan
sholat. Jika kita sudah mengikrarkan syahadat tapi tidak ada sholat, maka bangunan Islamnya nggak sempurna. Bisa-bisa itu menjadi rontok kalau nggak ada sholat. Nah yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Ini kemudian yang ketiga, syahadat sudah ada, sholat sudah ada, tapi zakat tidak ada, ini juga bangunannya rusak. Hanya tentunya berkenaan dengan masalah zakat ini, tidak semua muslim terkena dengan kewajiban zakat ini. Tapi siapa yang terkena dengan kewajiban zakat? Yang terkena dengan kewajiban zakat itu adalah satu, ada orang yang sudah memiliki harta sampai nisab. Ya, ini kalau berkenaan dengan zakat yang ada nisabnya. Dan yang kedua adalah ada haul. Artinya harta itu sudah sampai pada 1 tahun. Tentunya adalah ini berkaitan dengan zakat yang ada kriteria haul. Sebab ada zakat yang tidak ada kriteria haul itu. Nah ini, makanya dalam hal ini tadi ada syahadat, ada sholat, tidak ada zakat, bangunan Islamnya itu belum sempurna. Tentu catatannya itu adalah yang terkena dengan kewajiban zakat saja. Nah yang keempat itu adalah wal haji, melaksanakan ibadah haji. Nah yang ibadah haji ini juga adalah orang yang punya kemampuan. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah lah wajib atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa yang dikenai dengan kewajiban itu adalah man istata'a, orang yang memiliki kemampuan di jalannya. Jadi orang yang punya kemampuan ya untuk di perjalanan menuju tempat pelaksanaan ibadah haji itu. Apa yang dibutuhkan di perjalanan itu? Tentunya yang dibutuhkan di perjalanan itu adalah kesiapan bekalnya dan yang kedua kesiapan fisiknya. Bekal ada, fisiknya lemah, nggak kena dengan kewajiban itu. Ya, kemudian fisiknya kuat, tapi bekalnya nggak ada, nggak terkena dengan kewajiban itu. Nah tentunya adalah bagi orang yang sudah istitoah, orang yang sudah memiliki kemampuan kemudian tidak melaksanakan ibadah haji itu, maka ini bangunan Islamnya itu juga rusak. Ya, bangunan Islamnya itu tidak sempurna. Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadana, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah ini yang kelima ini adalah tentunya ini diperuntukkan buat orang-orang yang yang selain dikecualikan di surat Al-Baqarah itu. Ayyama ma'dudat, pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu di hari-hari yang ditentukan kewajiban ibadah saum itu. Pamangkana minkum maridon, barang siapa di antara kalian ada yang sakit, au al safarin, atau sedang dalam keadaan bepergian, maka tidak apa-apa, tidak saum. Tidak apa-apa, cuma harus fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Nah ini semua orang terkena dengan kewajiban itu. Kalau orang itu sudah tergolong pada taklif, artinya orang itu
ya tidak tergolong kepada anak-anak, dan orang itu juga akalnya sehat gitu. Nah, maka semua muslim yang memiliki akal sehat dan sudah balik itu terkena dengan kewajiban saum itu. Terkecuali tadi jika ada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian. Nah, yang kedua yang diperkenankan tidak saum itu adalah orang yang itoko, yutikunahu. Orang yang punya kemampuan untuk saum tapi dalam melaksanakannya dalam keadaan payah. Siapakah orang itu? Adalah yang pertama orang laki-laki ataupun perempuan yang sudah lanjut usia. Dia sebenarnya mampu saum, cuma kalau dia saum itu sangat payah untuk menjalaninya itu. Yang kedua adalah wanita yang punya kewajiban untuk menyusui dan wanita dalam keadaan sedang hamil. Sebenarnya wanita ini punya kemampuan untuk saum. Orang yang hamil saum itu bisa. Cuma kalau maksakan untuk saum mengganggu pada bayi yang dikandungnya. Kemudian juga wanita yang menyusui sebenarnya mampu saum. Cuma kalau saum itu mengganggu pada kesehatan bayi yang disusuinya. Nah, yang keempat adalah orang yang punya kewajiban untuk menafkahi. Ya, tapi dia bekerjanya ya pekerjaan yang sangat berat, yang memerlukan tenaga. Kalau dia tidak makan, tenaganya berkurang. Kalau tenaga berkurang, dia tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Nah, bagi orang yang seperti itu, tidak apa-apa untuk tidak saum itu. Cuma harus diganti dengan membayar fidyah. Ya, diganti dengan bayar fidyah. Nah, sebentar lagi ya kita menghadapi atau kita akan kedatangan bulan Ramadan yang kita semua dikenai dengan kewajiban. Nah, bagi kita yang punya kemampuan untuk saum, kemudian tidak ada udur untuk tidak saum, kemudian tidak saum, maka orang itu ya telah melakukan perbuatan dosa. Ada berapa keuntungan bagi orang yang saum itu? Ya, yang pertama, orang yang saum itu oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Sabda Rasul, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapapun orang yang saum di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, saum itu menjadi perantara untuk bisa masuk surga. Ya, menjadi perantara untuk untuk masuk surga. Ada sahabat yang nanya sama Rasul, "Ya Rasul, bagaimana kalau aku sudah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu, kemudian aku juga melaksanakan saum di bulan Ramadan, ya, aku selalu memakan yang halal dan tidak memakan yang diharamkan. Apakah kira-kira aku ada harapan untuk masuk surga?" Jawab Rasul, iya. Ya, orang itu akan masuk surga. Dengan saum saja, ditambah dengan sholat, asal sholatnya yang benar, saumnya juga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu, maka jaminan itu adalah masuk surga. Gitu. Bahkan surga bagi orang yang saum itu oleh Allah, ya, khusus pintunya pun pintu khusus, yakni disebut pintu royan itu. Ya, di samping itu juga orang yang saum akan dikabulkan doanya. Gitu. Sabda Rasul, ya,
ya lisaimi da'watun mustajabatun. Buat orang yang saum itu, kalau berdoa ada doa yang akan diijabah. Itu. Nah itu barangkali ya berkenaan dengan faidah. Ya faidah kita melaksanakan ibadah saum itu. Nah saum termasuk salah satu bangunan Islam. Kalau orang-orang sekarang nyebutnya rukun Islam. Nah saum tidak ada, maka berarti bangunan Islam itu rusak. Kalau bangunan Islam rusak, maka berarti keislamannya itu dipertanyakan. Nah 5 bangunan yang itu, yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat haji, yang kelima saum, itu ya mutlak bagi kita, harus kita wujudkan. Ya kecuali beberapa hal yang oleh Allah diberi rukhsah karena ada udzur. Barangkali itulah yang bisa disampaikan. Diakhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.